Pak Agung, gimana kabarnya? Bu, alhamdulillah baik. Anak-anak yang main ya? Ya, alhamdulillah selalu banyak olahraga. Main. Ya nih main mini soccer nih Bu nih. Mini soccer ya? Selebihnya tuh berkuda di sini. Wisata udah lain kan jarang ada kuda-kuda kan? Apa tuh namanya? Banyak Bu, lagi berbunga tuh yang sebelah sana tadi. Sebelah sana tadi. Oh, yang di belakang yang udah duluan ya. Bunga. Nanti kalau panen saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang dalam program Omat. Obrolan Camat hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Dalam program Omat kali ini, saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Waringin Kurung. Tempat wisata di sini sangat lengkap sekali, dimulai dari kebun binatang, tempat olahraga, sarana olahraga, restoran, dan yang lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, saya ingin mewawancarai pemiliknya, yaitu Bapak Agung. Beliau masih muda sekali. Yuk kita bertemu dengan Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Agung gimana Wah, kabarnya? bersama. Lagi ngapain Baik. Pak Agung? Lagi santai Bu. Sibuk? Enggak. Lagi Oh, santai. berarti nggak mengganggu ya? Siap. Saya mau ngobrol-ngobrol mengenai tempat wisatanya Pak Agung nih. Oke, siap Bu. Agung Sport Center. Wah, luar biasa. Nanti kita jalan-jalan Bu ke belakang. Yuk. Oke, siap. Yuk. Ya Pak Agung, kayaknya lagi rame nih ya. Iya Bu. Ada anak-anak yang lagi main apa nih? Ini lagi main mini soccer. Ini soccer. Seperti Bu nih. Oh. Badminton. Jadi setiap sore pada main badminton, mini soccer. Ada angkringan juga nih. Ya. Jadi anak-anak habis main futsal bisa jajan-jajan, minum. Ini Santai. mini Ini soccer. mini soccer. Ini tempat bulu Ini badminton, ya, bulu tangkis. Badminton. Sama ya badminton. Nah, kita mini soccernya ini yang pertama Bu di Kabupaten Serang. Luar biasa. Jadi awal-awal saya adain ini memang antusiasnya Banyak luar biasa ya? nih. Setiap hari selalu ada anak-anak yang main ya? Ya, alhamdulillah selalu banyak olahraga. Dari mana aja tuh anak-anak? Kalau rata-rata dari Kabupaten Serang Bu, dari Cilegon, Oh, bahkan ada yang dari Lebak, Tangerang. selain di sini ada lagi nggak mini soccer? Selain di Agung Sport? Udah ada yang bikin sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada. Oh. Nah, kita lihat nih yang Ya, ini gor badminton. Ada yang main nih Bu nih? Ada yang main ya? Yang main. Wah, luar Wah, rame biasa. juga nih sepertinya nih. Iya. Ada berapa ini badminton di dalam? Ada 3 lapangan. 3 lapangan. Yang jaga lapangan nih, Pak Dadang. Oh, kirain pelatih. Pelatih juga. Oh, pelatih juga. Pelatih badminton. Jadi kita ada ini Bu, ada latihan badminton buat anak-anak juga ada. Ada kursus ya? Ada kursus. Kursus ya. Udah banyak yang jadi anggota, member. Banyak. Setiap hari apa latihan? Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Sore ya? Iya. Kalau hari Ini sekolah? tentatif aja, sesuai kebutuhan anak-anak mau tanding apa baru latihan semua. Oh. Nah ini kita mau masuk ke mini zoo Bu. Mini zoo. Elite Park. Elite. Nah, ini Elite Park tuh. Nah, ini Elite Park. Kayaknya waktu saya kesini belum ada ya? Toko Ibu dipacok. dulu masih kecil, sekarang udah besar gini Bu. Oh, Udah besar, makanya nih area juga. berapa umurnya? Dia udah 3 tahun nih Bu. 3 tahun. Di sini kita ini Bu, berkuda nih yang kita inilah kasih fasilitas lebihnya tuh berkuda di sini. Wisata lain kan jarang ada kuda-kuda kan? Apa tuh namanya latihan gitu kuda itu untuk ada. jadi anggota ya, member ya? Ya, Apa ya? member, latihan member itu Latihan berkuda. member. Nah, kita lapangannya di belakang ada lapangan baru. Tuh di luar sih satu tuh. Mana? Masih tuh, itu coba tuh. sih. Iya. Kita tuh kemarin ini Bu terpilih jadi perwakilan wisata di Kabupaten Serang buat ke provinsi.
Kemarin sama Pak Kadis ya, Pak Anas. Kayak Ya. gimana tuh? Jadi nanti? kita ini masuk ke nominasi wisata taman permainan. Oh. Nanti ada lombanya Bu, seprovinsi Punya Banten. fasilitasnya apa aja gitu? Ya, nanti kita lawan kayak di Tangerang tuh ada juga taman seperti ini, mini zoo juga. Oh, mini zoo-nya apa memang semua fasilitas yang ada? Apa khusus? Kalau mini kemarin zoo tuh aja? mini zoo-nya aja kita. Mini zoo-nya Taman aja. bermainnya aja, taman bermain. Nah, ini ada domba merino. Ini tai-tai ini nih kayaknya. Nya. Iya. Si Mbak. Oh, Ini pohon duren. keren. Banyak Bu lagi berbunga tuh yang sebelah Mana? sana tadi. Sebelah sana tadi. Oh, yang di belakang yang udah duluan ya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah jalan-jalan keliling-keliling melihat fasilitas yang ada di Agung Sport Center Waringin Kurung bersama ownernya langsung, Bapak Agung. Kita sapa Pak Agungnya. Pak Agung, gimana kabarnya? Ya, Bu, alhamdulillah baik. Pak Agung bisa tolong informasikan ke pemirsa, Pak Agung ini nama panjangnya siapa? Ya, terima kasih Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Camat, saya Agung Kurniawan. Ya. Saya pemilik dari Agung Sport Center dan Elite Park. Ya, kami di sini alhamdulillah Bu sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya, di Kecamatan Waringin Kurung ini sudah 2 tahun. Ya, mudah-mudahan nih bisa membantu Ibu nih dengan masyarakat Iya. untuk bisa Meningkatkan eksis, ekonomi di masyarakat dengan berdirinya Agung Sport kan nanti ada berdiri lagi tempat-tempat usaha yang lain amin, ya. amin. Gitu. Selain juga untuk menampung kreativitas anak-anak muda ya di sini ya. Supaya nggak usah jauh-jauh kan perginya, cukup di Waringin Kurung aja. Ada apa aja sih fasilitas di sini, Pak Agung? Ya, Bu Camat. Tadi kita udah jalan-jalan Ya. ya, udah jalan-jalan. Tadi ada di depan tadi ada sport center. Sport center itu ada mini soccer, Ini soccer. ada futsal, ada badminton. Sebenarnya ada berkuda juga Bu. Berkuda. Memanah Tadi sama. kita lewat ya di tempat berkuda tadi ada kuda. setelah dari kebun binatang. Ya, Jadi ada juga kita menembak nanti. menembak. menembak. Kalau tidak salah menembak udah ada kan Udah udah lama ya. udah ada. Tapi Panah ini juga ada kan ya? ada. Lagi kita rapikan lagi Bu lapangannya. Oh, kita tadi rapikan kita lagi. belum lihat tuh ya di mana tempat menembak ya. Ya. Kalau untuk yang datang ke sini tuh dari mana aja tuh Pak Agung biasanya? Anak-anak yang datang ke sini tuh Kalau untuk dari kota mana aja? iya, kalau untuk pengunjung olahraga maupun wisata itu ya terutama khususnya di Waringin Kurung Bu ya, sudah pasti pernah ke sini, terus juga di kota Cilegon, Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten ya. Kota Serang, bahkan sampai Lebak sama Tangerang Bu. Ke sini? Ya, Oh. sini ada yang dari Bekasi juga. Oh, dari Bekasi jauh-jauh ke sini nih. Berarti mereka nginap apa di sini bagaimana tuh Pak Agung? Ya kemarin sih menurut keterangannya mereka datang ke sini lalu lanjut ke Pantai Anyer. Ke Pantai Anyer. Jadi Kesini kita- dia apa tuh? Ke kebun binatangnya kah atau ke mini soccernya? Dia olahraga dulu. Olahraga Jadi dulu. adain event, main bola, ya main bola. Nanti setelah itu berenang sama anak-anaknya, lalu dia lanjut ke Pantai Anyer, nginepnya Berarti di Pantai dari Anyer. sekolah ya itu? Itu dari ini Bu, dari perusahaan. Oh, perusahaan berarti family gathering gitu Ya, ya? family gathering. Oh, family gathering. Iya, iya bisa jadi tempat destinasi buat family gathering, anak-anak sekolah ya. Betul. Anak sekolah itu nggak usah jauh-jauh. Jadi udah semuanya ada di sini kan. Mau olahraganya ada, mau berenangnya ada, kebun binatangnya ada. Itu benar-benar. Alhamdulillah. 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 Ini ada cabangnya nggak sih? Pak Agung? Sementara ini Agung kita, Sport Center ini? ya sementara ini kita belum ada. Belum ada. Oh, mudah-mudahan nanti buka cabang di kota lain ya. Amin, amin. Kabupaten Serang udah ada nih Kabupaten kan. Serang udah ada. Di Waringin Kurung. Emang Waringin Kurung itu banyak sekali potensi-potensi Betul, ya. betul. Salah satu potensinya adalah potensi wisata kan gitu. Betul, betul. Terus Pak Agung ya, konsep wisata di sini seperti apa sih? Konsepnya. Seperti Oke, apa? Bu Camat, kalau sini kami konsep wisata ini Bu, mini zoo. Ya, mini zoo. Jadi mini zoo itu adalah taman satwa atau kebun binatang skala kecil ya Bu ya. Jadi kan di Banten ini memang provinsi salah satunya ini belum ada nih Belum kebun ada ya. binatang.
Belum datang. Ragunan Taman ya, Safari di ya belum Jakarta ada. ya? Ya, Ragunan di Jakarta. Taman Safari di Bogor. Banten Jadi inilah Provinsi ya. Banten belum ada. Nah makanya ya alhamdulillah nih kita bersama-sama nih dengan Bu Camat, dengan teman-teman semua, dengan BKSDA, kepolisian, bahkan dengan masyarakat. Ini kita konsep Waringin Kurung inilah yang pertama nih Bu untuk konsep di Taman Satwa ini. Oh, iya. Tadi kan mini soccer udah pertama ya kan kita punya. Sekarang ini saya juga konsep untuk di wisatanya. Di mini zoo-nya kita juga yang pertama. Iya. Pak Agung ini sebelumnya usaha apa sih kok bisa ujug-ujug punya tempat wisata selengkap ini gitu? Ya dulu saya kerja Bu. Ya sebelumnya saya kerja. Di mana tuh kerjanya Pak Agung? Dulu saya kerja di perusahaan di daerah dekat Suralaya sana. BUMN? Ya BUMN. Ya alhamdulillah dari situ Bisa mengumpulkan ya, bisa sedikit-sedikit nabung. Terus juga ya ada bantuan dari keluarga juga. Bantuan keluarga. Ya terus juga dari Investasi investor juga. Investor ya. Ya alhamdulillah ya adanya ya sekarang ini. Kok bisa kepikiran sih bikin tempat seperti ini gitu, gimana tadinya? Masih muda lagi. Bisa kasih tahu nggak usianya berapa sih Pak Agung ini? Ya saya sekarang masih 29 Tuh, tahun. 29 Masih tahun. 29. Punya tempat wisata selengkap ini di Kabupaten Serang. Itu awalnya seperti apa Pak Agung? Awalnya itu memang ya saya dapat tanah Bu ya. Dapat tanah yang tadinya tuh luasnya kurang lebih 2.500 meter. 2.500. Nah, itu konsep awalnya sebenarnya kita akan Tadinya menanam mau jadi apa itu ini, tanah? tanam duren. Karena kan di sini juga Dari duren loh. dari duren. Terus? Alhamdulillahnya ketika kita merapikan lahan, ada ya masyarakat kita datang menawarkan tanah lagi. Nambah lagi. Pada tahap 1 itu tanahnya menjadi 1,3 hektar Bu. Langsung tuh dari 2.500 Menjadi 1,3. Akhirnya kita bikin lapangan mini soccer. pertama tuh mini soccer dulu. Pertama mini soccer. Nah, pertama awal dari kebun durian terus tiba-tiba mau bikin mini soccer tuh gimana tadinya? Itu kan jauh banget Ya, dari kebun betul. durian langsung jadi mini soccer. Ya awalnya saya jalan-jalan Bu ya, karena saya kan mungkin kan basicnya di bola ya Bu ya. Karena saya sekolah juga dulu bola. Kebetulan juga sampai saat ini alhamdulillah masih hobi bola. Ya saya dapat referensi pada saat main di Jakarta Bu. Di Jakarta. Nah, di Jakarta ada lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Saya punya tanah, kenapa nggak bisa nih kita bikin di situ? Pas nih tanahnya luasnya gitu ya. Kalau untuk lapangan besar kita kurang. Oh kurang, waktu itu kurang Ya. waktu itu. Terus? Ya, terus saya cari-cari referensi lagi, dapatlah lapangan dengan ukuran skala kecil. Oh tadinya mau lapangan bola Ya, tadinya tadinya. lapangan besar. Lapangan bola ya. Nah, berhubungan Terus? tanahnya belum cukup, ya Akhirnya kita mini soccer. soccer. Nah, Nah, mini soccer kan ya saya ini apa namanya lihat-lihat nih, oh belum ada ya. Ketika saya datangin, oh berarti menjadi hal yang baru dan ini baru di Kabupaten ya, Serang kan? betul, baru dan menarik Pertama. nih. Itu. Apalagi ngelihatnya tuh bagus ya, lengkap gitu untuk mini soccernya gitu. Terus Ya. kemudian abis mini soccer, Kemudian yang kedua yang dibangun oleh yang Pak dibangun Agung, itu adalah lapangan futsal. futsal sebelah Nah, depannya ya. depan mini soccer itu kita bangun. Futsal itu kan indoor Bu ya, dalam ruangan. Jadi kita buat. Karena ini ada masukan juga, Pak, mini soccer dibuat, futsalnya juga dibuat. Karena kan juga ya teman-teman kita di sini banyak juga yang suka futsal Bu ya. Makanya kami di sini. Padahal kalau menurut saya sih futsal dengan mini soccer eta-eta keneh sama. Kalau saya bukan penyuka bola. Ya memang sih ya, secara ukuran agak lebih besar lah sedikit ya. Besar ya kalau mini soccer mini ya. soccer. Terus juga bedanya kalau mini soccer itu outdoor. Outdoor. Itu aturannya juga sama seperti bola besar ya, seperti bola yang standar. Kalau futsal itu di indoor dengan ada aturan sendiri di futsal. Kalau futsal Betul. indoor. Makanya ini beda nih Bu nih, apa pecintanya? Pecinta sepak bola, pecinta futsal itu beda. Oh beda-beda, komunitasnya beda ya. beda. Pencinta bola dan mini soccer. Mungkin kalau mini soccer sama dengan bola sepak Ya, bola. sepak bola Sama dengan sepak bola. sama. Terus yang informasi yang saya tahu tuh Pak Agung juga menyediakan jasa fotografinya juga kan ya, kalau yang Ya. bertanding di mini soccer ya. Betul. Itu udah kelasnya bagus banget katanya nanti yang didapat dari hasil-hasil jepretan kamera-kameranya. Jadi memang kita itu menyiapkan paket. Ya, jadi orang sewa di mini soccer, di lapangan bola besar ataupun di futsal badminton,
kita menyediakan untuk jasa fotonya gitu kan. Jadi sewa lapangan plus dengan foto. fotonya. Iya. Udah kayak pemain Iya, profesional. jadi kan sekarang kan wah foto-foto bagus-bagus tuh. Ketika udah foto udahan mainnya. Udah. Jadi dapat fotonya. Ya, bisa fotonya pasang aja. di IG. Betul. Nah, terus kemudian setelah itu yang kedua kemana nih? Ke ini apa namanya? Elite Park ya? Ah ya, setelah spot center jadi kita kembangin ke Taman Satwa, ya ke Mini Zoo, Elite Park. Elite Park. Jadi itu saya juga dapat referensi ketika saya dan istri berkunjung ke Pulau Komodo, Bu. Itulah harus banyak jalan-jalan biar banyak inspirasi. Betul, harus banyak inspirasi. Jadi kita jalan-jalan ke Pulau Komodo, lihat langsung konservasi alam sesungguhnya di sana tuh seperti apa. Terus juga kita kepikiran nih, ya kan kita masih ada lahan, kenapa kita nggak coba, ya kan dalam skala kecil. Akhirnya kita belajar, pada saat itu kita datang ke Taman Safari di Bogor. Kita datang, kita sharing-sharing dengan pengelola di sana untuk jenis kandangnya itu seperti apa, tata ruangnya seperti apa, dan perizinannya seperti apa. Ya itu alhamdulillah itu kita tempuh. Dari mana aja binatangnya itu? Kalau saat ini kita ada burung-burung tuh aves, ada dari Indonesia sendiri, ada dari Australia, ada dari Brasil, sama dari Afrika. Kalau yang terakhir tuh ada jerapah? Enggak. Jerapah belum ada. Perasaan pernah lihat deh Pak Agung di IG apa di mana? Apa saya salah lihat ya mau beli jerapah itu? Itu belum, Bu, itu belum. Salah apa saya? Itu baru saya posting dong. Jerapah mahal kan Pak Agung ya? Lumayan, Bu, harganya. Itu kan dari Afrika ya? Nah, itu lumayan. Harus datang ke Afrika dulu Pak Agung ya? Ya sebenarnya ada agensi, Nanti Bu. saya ajak aja kalau ke Afrika. Kalau hewan Afrika itu ya sekarang adanya baru kucing. Itu kucing sedang lah ya. Seperti serval, karakal. Ya itu udah ada lah di Elite Park. Tapi kalau buat jerapah, buat gajah ataupun buat kucing besar, ya itu kita sedang progres untuk kajian ya, Bu. Karena terkait dengan keamanan ya. Iya. Sama kesiapan kita. Belum ada macan di sini ya? Belum ada. Belum ada ya. Ada buaya, Bu, di sini. Buaya mah banyak. Ada buaya. Tapi kalau masih di air masih aman. Masih aman. Kalau udah ke darat udah keluar berbahaya. air tuh bahaya. Jadi buaya darat. Aduh, buaya darat. Nah, kalau untuk dapat burung-burung ini kan agak-agak sulit, apalagi yang binatang-binatang yang dilindungi itu bagaimana cara dapatnya itu prosesnya Pak Agung? Iya, Bu. Jadi di negara kita memang hewan-hewan dilindungi itu sudah diatur undang-undang, Bu, ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang memelihara, orang menangkapnya dari alam. Nah, itu kayak kita nih, siapapun tuh sebenarnya boleh ya, tapi berdasarkan dengan izin dulu. Nah, izin di situ diatur untuk penangkaran hewan itu harus membeli dari penangkaran. Jadi tidak boleh nangkap dari alam lalu dirawat sendiri. Ya kita bisa ambil hewan itu dari penangkaran ataupun dari hibah. Malah katanya Pak Agung juga di sini untuk menangkarkan juga ya? Ya alhamdulillah kita sudah dapat izin penangkaran, Bu. Ya. Untuk burung, untuk rusa tutul. Dan juga nih sekarang kita lagi menunggu sertifikat lembaga konservasi. Mudah-mudahan segera keluar ya. Mudah-mudahan segera keluar jadi bisa lebih banyak lagi nanti binatang yang ada di sini. Betul. Terutama yang binatang-binatang tadi tuh singa ya. Besar-besar itu. Besar-besar ya. Jadi kalau nanti kita dapat izin lembaga konservasi, sertifikat sudah turun, kita nggak perlu beli lagi, Bu. Minta aja gitu? Bukan minta, bukan ngambil. Jadi kita nanti dapat hibah dari kebun binatang yang sudah oper kapasitas itu kan. Jadi kita bisa ke tempat yang baru ya. Atau mungkin dari teman-teman BKSDA menyita hewan-hewan gelap, ya kan? Ya kita kan juga mungkin binatang dimusnahkan kan? Betul. Itu. Jadi ya kita juga ngebantu pemerintah, Bu, dalam hal ini BKSDA supaya hewan-hewan tersebut tuh tetap bisa menjadi konservasi kita kan di alam nanti. Sulit nggak sih tuh ngurus-ngurus binatang itu, Pak Agung? Ya kalau dibilang sulit Bu, ya kan, tapi memang ya kita tetap belajar, Bu, ya. Ya kami di sini memang supaya tetap sehat, supaya tetap gemoy, jadi masyarakat yang ngelihat, pengunjung yang ngelihat juga seneng kan? Iya, betul. Gitu. Makanya kita ada yang training, pelatihan. Jadi, untuk pegawainya ya? Betul. Jadi kiper satwa itu kemarin kita datangin dari
salah satu kebun binatang lah yang di Indonesia, kita datangin ke sini untuk melakukan training ke teman-teman kita yang ada di sini. Ya secara itunya kita Mengeluarkan juga ilmu ya? kita juga ada dokter hewan Bu di sini. Oh, ada dokter hewannya ya? Dicek berapa kali tuh kalau binatang-binatang itu Kalau seminggunya? untuk rutinnya kita seminggu 2 kali Bu. Seminggu 2 kali? Ya seminggu 2 kali. Kalau misalkan hewan itu ada yang sakit, langsung kita pindahkan ke khusus ada kandang karantinanya. Ada karantina ya? Betul. Jadi memang khusus ada dokter hewannya di sini. Nah, untuk pegawai ada berapa banyak nih Pak Agung? Kalau untuk pegawai saat ini ada 70 Bu. Lumayan banyak ya? 70 untuk Dari mulai manajer mungkin ya? dari mulai Pak Agung sendiri yang memang menjadi mengepalai mengatur semua ini, ya. jadi direkturnya. Kalau untuk direkturnya itu ada istri saya Bu, Istrinya. ya istri saya. Ya tapi di sini juga tetap saya bantu-bantu. Kita juga udah bentuk manajemen Bu. Ada Ya. manajemennya ya? Jadi sudah masing-masing itu memang sudah ada tanggung jawabnya masing-masing lah. Iya. Jadi kita tinggal Jadi khusus untuk mengarahkan kebun aja. binatang Ya, gitu. Jadi masing-masing fasilitas itu ada yang megangnya ada yang sendiri-sendiri. megang, ada yang megang. Oh, begitu. Kebun binatang aja nih, cuman kolam renang kan ada kolam renang juga Kolam kan. renang ada. Nah, ini yang untuk menarik wisatawan untuk bisa hadir ke sini apa sih? Iklannya seperti apa, promosinya udah seperti apa, Pak Agung? Iya Bu, kalau buat promosi kita di olahraga itu memang kita bentuk tim Bu ya, tim pemasaran itu mendatangi komunitas-komunitas football di Kabupaten Serang, di Kota Serang dan sekitarnya, dan juga kita membuat media sosial, bikin medsos. Kalau di olahraga Agung Sport Center, kalau untuk di wisatanya di Elite Park. Ya. Pak Agung, diajak nih pemirsa Camat TV untuk bisa datang ke sini ke Agung Sport Center. Bagaimana? Ya, Sobat Camat TV ya. Sobat Camat TV. Sobat Camat TV. Sobat Camat TV. Dimanapun berada, khususnya di Waringin Kurung, Kabupaten Serang, ini saya bersama Bu Camat mengajak saudara-saudara kami di sini agar bisa datang, kunjungi Agung Sport Center, kunjungi Elite Park, bisa olahraga sama bisa edukasi satwa dan wisata. Nah, lokasinya di Kecamatan Waringin Kurung, Bisa Kabupaten makan Serang. juga ya? Bisa makan di sini. Nanti kalau misalkan mau datang ke sini, bisa ketemu saya, bisa ketemu Bu Camat. Nanti kita kasih diskon ya Bu ya. Iya, Kita gampang kasih diskon. itu semua. Nah, nanti juga kita kasih gratis foto dengan saya. Ya paling itu saja ya. Nanti Foto ada dengan saya. Bisa. Nanti cek aja di Instagram ya, kita update juga Instagram, Facebook, Instagramnya, di TikTok ya, itu TikTok juga ada. kita lagi kembangin. Bisa lihat-lihat dulu apa sih yang ada di tempat kami ini. Harapannya apa, Pak Agung? Harapannya yang pertama itu ya selalu diberikan kemudahan nih bagi kita beroperasi. Yang kedua itu teman-teman di sini akan membantu ya baik dari kecamatan maupun dari pemerintah setempat dalam mengembangkan atau memajukan perekonomian. Ya, yang paling penting adalah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Ya, ekonomi kreatif juga Bu. Ekonomi ya, kreatif itu juga kita di sini terus belajar sama mengembangkan untuk ekonomi kreatif tadi. Agung, terima kasih banyak Ya, atas waktunya. Ketemu lagi dengan saya di Camat TV di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung, terima kasih banyak atas waktunya. Ketemu lagi dengan saya di Camat TV di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1.